sebelumnya perkenalkan, saya Kak Iva, bisa ya teman-teman bisa panggil Kak Iva atau Mbak Iva juga nggak apa-apa, boleh. Terus di sini sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita semua berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Boleh siapa yang mau memimpin doa? Ya boleh ya Mbak Ani. Ayo. Ayo ini doa bersama. Siap ya. Ini absen dulu ya. Dari yang pertama, absen pertama siapa? Yang paling awal kemarin. Terus kemudian Mas Andi, kemudian Mbak Anin, kemudian Mbak Ara, kemudian Mas Syahid, kemudian Mbak Fatina. Oke, semuanya sudah hadir ya. Kemudian di sini Kak Iva ingin mengajarkan tentang tema 6, tema 1 tentang suhu dan kalor, tepatnya di pembelajaran 2 ya. Ada mata pelajaran bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi atau teks penjelasan. Kemudian ada materi IPA tentang perbedaan suhu dan kalor. Kemudian ada mata pelajaran IPS tentang interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Nah, tujuan pembelajaran kali ini untuk anak-anak adalah agar anak-anak bisa merangkum teks eksplanasi, kemudian anak-anak mampu menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dan lingkungannya, seperti ketika manusia sedang bercocok tanam, kayak petani menanam padi, dan kita sedang membuang sampah, itu juga sebuah bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Kemudian misal Mbak Ara sedang ngobrol sama Mbak Sabrina, itu juga termasuk interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Nah, kemudian untuk IPA itu anak-anak diharapkan bisa mengetahui perbedaan antara suhu dan kalor. Kalau suhu itu pengukurannya, derajatnya berapa Celcius, berapa Fahrenheit, berapa Kelvin. Kemudian kalau kalor itu bisa juga disebut dengan energi panas. Untuk sekarang kita masuk ke dalam kegiatan pembelajaran ya. Yang pertama kita masuk ke materi atau mata pelajaran bahasa Indonesia dulu tentang teks eksplanasi. Nah, di LKS anak-anak semua sudah ada teks tentang sumber energi panas ya, sudah ada semua. Nah, di situ kan ada 4 paragraf ya, 4 paragraf. Kemudian anak-anak bisa membaca teks tersebut lebih dahulu. Semuanya sudah membaca anak-anak. Kemudian di sini anak-anak boleh bertanya nih, dari bacaan teks sumber energi panas tersebut, kata-kata atau kalimat apa yang anak-anak belum paham? Boleh ditanyakan. Boleh angkat tangan yang mau bertanya. Ayo, apa tanya? Bagaimana yang belum dipahami atau yang masih bingung? Ini artinya apa ya Kak? Yang ini tuh maksudnya gimana Kak? Oh ya, silakan nanti yang mana? Itu apa? Yang apa? Klorofil. Nah, klorofil itu tuh klorofil itu tuh suatu zat atau apa ya, yang ada di sebuah
tanaman, khususnya di bagian daun. Nah, itu tuh gunanya untuk fotosintesis dari tumbuhan itu. Nah, klorofil itu tuh sangat penting ya bagi tumbuhan, karena kalau nggak ada klorofilnya itu nanti proses fotosintesisnya itu kurang berhasil gitu loh. Nah, salah satunya dibantu dengan sinar matahari. Kemudian ada lagi sudah ada yang belum apa glukosa di paragraf berapa tuh itu? Ya, glukosa di apa, di tanaman atau di apa? Kemudian lanjut dari teks itu, dari keempat paragraf itu, anak-anak bisa merangkumnya ya. Berenergi panas. Peran matahari sangat penting bagi kehidupan. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Kita akan melakukan percobaan mengenai perbedaan suhu dan kawah ya. Percobaannya sederhana aja. Kali ini kita akan melakukan percobaan mengenai pengukuran termometer menggunakan alat dan bahannya sederhana. Di sini ada spidol, kemudian ada botol kecil yang berisi air dan berwarna makanan, kemudian ada sedotan, partisi, dan ini kain hangat. Sekarang anak-anak berkelompok 5 anak, kemudian akan melakukan percobaan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil percobaan kami. 1. Mengapa air dalam botol dapat naik? Karena ada proses pembuahan. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan itu apa? Oh, contohnya itu kan lingkungan ini ada 2 macam, lingkungan alam dan lingkungan sosial. Nah, contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam itu antaranya ketika petani sedang menanam padi, menanam cabai, menanam terong, itu termasuk interaksi manusia dengan lingkungan alam. Kemudian saat kita sedang cuci tangan, kemudian saat kita membuang sampah, kita menyapu, nah itu contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Kemudian ada juga contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Misal nih Mas Anggi dan Mas Syahid sedang ngobrol, nah itu termasuk interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Kemudian Mbak Ani, Mbak Ara, dan Mbak Sabrina sedang ngobrol juga, nah itu contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan alam. 1. Tanah sedang membuang sampah.
mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi pembelajaran hari ini tadi apa aja? Belajar eksplanasi, terus kemudian ya perbedaan susu dan galon, kemudian Interaksi sosial. ya. Nah, yang dapat disimpulkan pada pembelajaran hari ini adalah kita jadi tahu tentang ternyata teks eksplanasi itu termasuk teks penjelasan, kemudian ternyata suhu dan kalor itu berbeda. Kalau suhu itu untuk yang pengukuran, kalor atau yang dipanas itu contohnya apa? Yang dipanas sebesar di bumi matahari. Kemudian bisa juga dari kompor, bisa juga dari api unggun. Nah, itu sebenarnya panas. Kemudian ternyata interaksi manusia itu banyak. Contohnya itu bisa dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial. Kalau dengan lingkungan alam contohnya apa tadi? Membuang sampah. Kalau dengan lingkungan sosial contohnya Menanam padi. itu dengan lingkungan alam. Ya benar, kita ngobrol, terus kita menyapa, kita berjabat tangan. Sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Tadi sudah Mbak Ani. Sekarang gantian yuk, siapa yuk yang mau memimpin? Doa mulai. Terima kasih anak-anak semuanya telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas semangatnya, atas keaktifannya. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar di subtema 3, pembelajaran 3 ya. Anak-anak bisa belajar dulu di rumah tentang subtema tersebut. Terima kasih. Kak Ipa tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.